Mahfud MD mengatakan bahwa soal dia naik jet pribadi di pesawatnya Yusuf Kala tidak bisa dikatakan gratifikasi dikarenakan tidak ada flexing. Lalu bagaimana tidak ada flexing? Bagaimana Pak Mahfud? Pak Mahfud foto bersama dengan Anies Baswedan di mana di situ ada Pak JK. Itu sama-sama dengan namanya flexing dong Pak JK, Pak Mahfud. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan penggunaan jet pribadi milik Wapres ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala ketika menjabat sebagai Ketua MK bukan merupakan gratifikasi. Ia mengatakan pernah naik jet pribadi milik JK itu dengan tujuan Jakarta Makassar saat masih menjabat sebagai Ketua MK. Kala itu Mahfud diundang untuk mengisi khutbah hari raya di Masjid Al-Markas Makassar. JK sebagai ketua pembina masjid, kata Mahfud, mengantar dan menemani dirinya langsung dengan jet pribadi serta menyediakan kamar hotel. Tandanya itu, Mahfud kembali menggunakan jet pribadi milik JK saat acara Munas Kahmi di Palu pada November 2022. Aduh, Mahfud. Jadi kalau Kaisang itu adalah kena gratifikasi karena flexing, tetapi kalau Mahfud tidak. Namun kenapa kok foto-foto itu namanya juga flexing juga dong Mahfud? Aduh, Oh, ini tuh tujuan Mas Kaisang ya, menaiki jet pribadi untuk mengungkap orang-orang munafik yang dulu pernah juga menggunakan jet pribadi. Seperti Pak Mahfud MD yang menyuruh KPK untuk menyelidiki apakah ada gratifikasi di pesawat jet pribadi yang dinaiki oleh Kaisang. Sedangkan Pak Mahfud sendiri pernah juga menggunakan jet pribadi untuk safari politiknya. Juga dengan Pak Ganjar pernah menggunakan jet pribadi. Begitu pula dengan Ibu Mega dan Puan Maharani pernah menggunakan jet pribadi. Juga kemarin-kemarin di waktu kampanye, Pak Anies juga menggunakan jet pribadi ya. Kalau mau diselidiki yang adil, semuanya diselidiki itu ya. Jangan satu saja, jangan Mas Kaisang saja. Inilah tujuan Mas Kaisang ternyata ya, untuk mengungkap siapa saja orang yang dulu pernah menaiki pesawat jet pribadi ya. Sepertinya orang-orang munafik berkoar-koar ya, menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Seperti itu peribahasanya. Memancing ya. Mas Kaisang ini memancing. Pantas keluarga Mas Kaisang itu, Pak Jokowi keluarga dan keluarganya itu santai saja. Ternyata ini tujuan mereka. Ya, kalau memang mau menyelidiki Mas Kaisang, apakah ada penerimaan gratifikasi dari pesawat jetnya itu? Semuanya diselidiki biar adil. sebelumnya Mahfud MD sangat tegas meminta KPK untuk menyelidiki gratifikasi Gibran yang naik pesawat jet pribadi. Namun demikian dia lupa kalau dirinya juga sering naik jet pribadi. Itu sama saja Prof. Aduh, parah. Emang juga ya. Iya. Yang bicara sekarang tinggal Pak Alek, yang lain bersembunyi semua tuh. Pak Alek itu agak terus terang terbuka ya. Nah, sedangkan juru bicaranya juga melipir-melipir gitu. Kami tidak berhak memeriksa lah, tidak bisa apalah gitu. Kalau KPK-nya mau gitu ya, itu bisa diusut. Ada kaitan enggak ini dengan jabatan saudaranya atau jabatan bapaknya? Itu kan bisa. Betul. Gitu. Logika hukum itu kan bekerja seperti itu. Jadi KPK jangan berhenti untuk mengatakan bahwa kami nggak bisa memfollow up karena dia bukan penyelenggara negara. Iya, gitu enggak boleh ya? dong. Dia dulu Karena dong. orang kan bisa mengatakan dengan mudah mengatakan bahwa ya dia bukan penyelenggara negara, tapi fasilitas yang dia dapatkan itu mungkin karena bapaknya presiden atau kakaknya sebagai wali kota kan gitu, Iya, Pak? mungkin dia dapat sesuatu dari kakaknya si perusahaan ini. Penyedia jet itu. Mungkin dapat sesuatu dari presiden, tapi tahu bahwa tidak boleh nerima sesuatu, udah kasihkan ke adik saya aja, kan bisa. Itu kan gratifikasi. Atau ada stafnya yang bilang jangan kasih ke sini, kasih ke sana aja. Bentuknya apa? Nah, itu yang harus selidiki. Iya, seharusnya memanggil dong. Iya, tapi aneh sih. Lalu dibilang KPK yang saya baca ya. Iya.
Saya nggak tahu lagi, nggak tahu di mana tuh Kaisang sekarang. Itulah Mahfud MD yang begitu geram kepada keluarga Presiden Joko Widodo, di mana dia kalah dengan Gibran, dan sekarang Kaisang lah yang menjadi pelampiasannya dikarenakan naik jet pribadi. Padahal sebelumnya banyak tokoh-tokoh politik, artis yang menggunakan jet pribadi juga tidak dipermasalahkan. Kenapa Mas Arya Sungkowo sakit hati setelah tahu junjungan Anda pernah juga menggunakan jet pribadi seperti Ibu Megawati, Ibu Puan Maharani, Pak Ganjar Pranowo, Pak Mahfud MD, dan junjungan anak Abah Pak Anies Baswedan. Mereka juga pernah menggunakan jet pribadi. Terus apakah Anda bisa menjamin kalau di sana tidak ada kasus gratifikasi? Kalau menurut saya, Mas Kaisang itu tidak akan mungkin berani berbuat neko-neko atau macam-macam, karena dia tahu keluarga dia itu sedang menjadi sorotan ya oleh kaum kala. Karena sekecil apapun, kaum kala ini akan mencari celah untuk menjatuhkan keluarga Pak Jokowi. Seperti kemarin ya, ribut masalah akun Kaskus yang bernama Fufu Fafa, yang kata mereka ini adalah akun Mas Gibran. Dan isi akun itu adalah hinaan terhadap keluarga Pak Prabowo. Untungnya netizen itu menemukan sebuah unggahan di tahun 2014 kalau akun Fufu Fafa ini mengunggah kata-kata dia sedang menantikan kelahiran anaknya. Sedangkan anak Mas Gibran ini yang bernama Jan Etes terlahir di tahun 2016. Ini adalah salah satu bukti yang tidak terbantahkan kalau itu bukan akun Mas Gibran. Ya, buat kaum kala, kaum sakit hati, kalau ingin membuat fitnahan, bermainlah dengan cantik agar kalian bisa melawan para netizen. Netizen kok dilawan. Boro-boro Kaisang numpak jet pribadi terus menyebabkan huru-hara, akhirnya wong-wong sing penggaweane numpak jet pribadi kebongkar kabeh. Ya, Pak Kaisang dadi umpan untuk iwak teri, ternyata sing kejaring iwak paus. Pinter kali Kaisang yo kan. Kenapa saya tidak terpikirkan? iya ya. Arep ngobati kecoa ibarat kata tikus-tikus sing padha metu. Makanya ya kan. Dan mereka yang memakai jet pribadi terindikasi memakai uang negara. Siapakah mereka? Ya mari kita tunggu kabar selanjutnya. Aduh, Mas iya Kaisang, juga ya. kayaknya aku harus berguru padamu, Ki. Mas Kaisang, saya cuma mau tanya, kira-kira kalau mancing supaya dapat ikan besar itu umpannya apa ya, Mas? Tipsnya dong, Mas. Aduh, iya juga ya. Nih ya, potret lawan Mahfud MD dan Anies naik jet pribadi, pendukung Kaisang cibir balik. Wah. Ini dia klarifikasi jet pribadi. Ya, walaupun bukan Kaisangnya sendiri yang menjelaskan, tapi ini yang menjelaskan adalah si Bang Noel, relawan dari Jokowi. Bahwa pemilik jet pribadi itu anaknya adalah kawannya Kaisang. Kemudian anaknya yang punya pemilik jet pribadi ini itu pada momen tertentu beliau tuh ngajak Kaisang untuk ke Amerika, ngajak. Nah kemudian itu diiyakan oleh Kaisang, mumpung gratisan mungkin kepala dia, gitu loh. Kemudian kalau seandainya orang diajak, apakah itu masuk dalam kategori gratifikasi? Nah itu juga harus dicermati benar-benar, jangan sampai nanti malah orkestrasinya menjadi liar, seakan-akan Kaisang itu mendapatkan gratifikasi karena bapaknya seorang presiden. Loh, anak yang punya jet pribadi itu temannya Kaisang, dia ngajak ke Amerika, lantas diajak untuk naik jetnya, apakah itu bisa dikatakan gratifikasi? Nah, bagaimana menurut Anda? Saya Tribudi Utama, speak up yang perlu diutarakan.
Gratifikasi Kaisang. Sejak demo kawal putusan MK lalu, Indonesia diramaikan dengan isu Kaisang ke Amerika bersama istrinya. Masalahnya, di tengah orang-orang demo itu, istri Kaisang, Erina Gudono, mengupload story private jet yang mereka gunakan untuk berangkat ke Amerika. Akhirnya, kasus ini mencuat dan semua orang memaksa KPK untuk menangkap Kaisang dengan kasus gratifikasi. Pertanyaannya, apa itu gratifikasi? Mari kita bahas. Korupsi, suap, gratifikasi adalah tiga hal berbeda. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Lalu suap adalah pemberian uang, barang, atau janji yang diberikan kepada seseorang untuk mengubah sikapnya sesuai dengan kepentingan si pemberi suap. Lantas gimana dengan gratifikasi? Gratifikasi adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai bentuk terima kasih atas layanan atau manfaat yang diperoleh. Gratifikasi dapat berupa uang, berupa barang, komisi, pinjaman tanpa bunga, termasuk private jet. Nah, gratifikasi itu luas banget artinya. Tidak ada larangan untuk menerima gratifikasi bagi siapapun, karena larangan untuk menerima gratifikasi hanya kepada pejabat atau penyelenggara negara. Dalam hal ini, pemerintah sampai ASN. Pertanyaannya, Kaisang ini penyelenggara atau bukan? Jawabannya, tentu Kaisang itu bukan penyelenggara negara. Nggak ada jabatan negara yang dipegang satupun oleh Kaisang, sehingga tidak ada salahnya Kaisang untuk menerima gratifikasi itu. Yang jadi pertanyaan kemudian adalah, apakah pemberian gratifikasi itu berdampak bagi si pemberi? Jika iya, maka itu bisa disebut suap. Dan jika memang bisa dibuktikan, maka silahkan dibuktikan ke KPK. Namun lagi-lagi, sebagai apa dan siapa dia dilaporkan? Jika sebagai penyelenggara negara, maka bisa dianggap suap, dan jika ingin dianggap suap, maka harus dibuktikan bahwa si penyelenggara negara itu melakukan sesuatu sesuai keinginan pemberi suap. Contoh kasusnya, karena Garena memberikan PJ ke Kaisang, Garena dapat proyek atau sesuatu yang menguntungkan bagi Garena. Jika bisa dibuktikan, ya buktikan saja itu gratifikasi, masuk suap atau enggak. Kalau enggak ada, ya sulit untuk jadi kasus di KPK. Tapi tentu saja, jika kita mencermati secara moral dan etis, tentu hal ini tidak etis. Maka dari itu, jika ada keluarga atau saudara yang menjadi penyelenggara negara, maka kita jadi anak-anak yang lurus-lurus saja lah. Dan ingat, jangan silau soal PJ atau private jet. Semua orang juga pernah pakai PJ kok, terutama saat kampanye kemarin. Anies, Caimin, Ganjar, Prof. Mahfud juga diduga menggunakan PJ. Bahkan pun saya menggunakan PJ. Gimana menurut kalian?